Nah, jadi di sini gini teman-teman nih. Eh, kakak ini di sini mau ngajarin ke teman-teman pembuatan game nih. Pembuatan game yang ya dibilang sederhana banget nggak juga gitu. Jadi di sini pembuatan gamenya itu pembuatan game teka-teki silang, teman-teman. Nah, teman-teman ada yang pernah dengar nggak teka-teki silang? Adik-adik? Nah ya, berarti udah tahu berarti dong yang dimaksud teka-teki silang ya? Oke, mantap kalau gitu ya. Nah, jadi gini, adik-adik ya, game teka-teki silang yang nanti mau kakak ajarin itu kurang lebih bentukannya seperti ini nih di awalnya gitu. Nah, kalau kita klik next nih, kita bakal dimasukkan kepada permainannya nih, teman-teman nih. Nah, dimulai dari yang mendatar ya, sama yang menurun. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita klik nih, nah kita isi nih jawabannya nanti di sini. Nah, terus referensi jawabannya ada di mana nih? Nah, referensi jawabannya itu ada di halaman administrator yang juga sudah kita siapkan nih, teman-teman nih. Jadi di sini permainannya itu seperti ini. Terus nanti referensi jawabannya itu adalah, nah referensi jawabannya itu seperti ini, teman-teman. Kita siapkan halaman administrator sendiri. Kita bisa atur nih pertanyaannya nih di sini. Oh, maaf. Ini sedikit masalah nih. Oke. Sebentar ya teman-teman ya. Kita atur pertanyaannya itu di sini nanti. Nah, ini. Jadi nanti kita akan atur pertanyaan yang ada di teka-teki silangnya ini di halaman ini gitu. Nah, ini kita akan kasih contoh nih ya. Contohnya itu adalah makanan untuk menangkap binatang. Nah, di sini kita akan lihat di sini ya. Nah, makanan untuk menangkap binatang itu jawabannya adalah umpan. Kita klik pertanyaannya, habis itu kita isi nih. Umpan. Nah, nih, tuh dapat skor 10 ya. Artinya jawabannya benar gitu. Terus misalnya kita jawab pertanyaan kedua, pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang lain. Nah, coba kita cari pertanyaannya ya. Oh, ternyata jawabannya adalah sugesti. Nah, ini semua tuh kita setting tuh dari halaman administrator ini. Adik-adik semua gitu. Sehingga kita bisa menghasilkan bentuk tampilan permainan yang seperti ini. Gimana? Gimana tadi? Ada yang nanya tadi ya? Siapa yang nanya tadi? Depan. Depon. Silakan Depon tanya. Ya, silakan Devan. Mau nanya apa Devan? Atau kalau mau nanya di chat aja mungkin. Nanti di chat nanti baru sesi tanya jawab kali ya Kak Iksan ya. Boleh Bang Andi, boleh. Adik-adik gitu, bebas. Nah, di sini sudah ada pertanyaan nih dari mau langsung juga boleh kok kalau mau. Nama webnya apa? Waduh. Devan udah langsung nanya nama webnya dia. Ah, jadi gini Devan, kebetulan di sini tuh Kak Iksan itu ngebikinnya itu di lokal sih gitu. Nih, local host gitu. Jadi Kak Iksan ngebikin aplikasi gamenya ini di local host. Jadi bukan di halaman web gitu. Jadi Kak Iksan siapin game ini tuh di local host. Nah, buat adik-adik semua di komputernya sudah ada belum ya local hostnya? Atau bagaimana? Apa belum? Belum ya? Belum ada ya? Mau dicoba download dulu buat local hostnya atau bagaimana? Apa kita langsung mulai? Pakai Chrome aja. Bagaimana? Local home project. Betul. Devan local host project ini. Gitu. Local host aja. Benar, pakai local host saja. Kita nggak usah ngomongin halaman web. Enter. Loading. Oh, Aisyah nggak pakai komputer ya? Aisyah pakai apa nih Aisyah? Komputer. Oh, pada nggak pakai komputer ya? Oke deh kalau gitu. Nah, berarti kita langsung mulai ke coding nih berarti nih, karena kebetulan nggak ada yang pakai komputer. Nah, jadi ini nanti goal kursus kita nih. Ada semua ya? Gimana? Oh, Aisyah pakainya iPad. Gak apa-apa Aisyah gitu. Windows nanti kita coba. Gimana? Oh, ini kenapa Kak bisa? Diffuser. Jadi gini, adik-adik semua ya. Nah, di sini Kaisan bakal coba mulai aja dulu pengkodeannya gitu ya. Jadi kita kalau untuk membuat bentuk permainan seperti ini, yang pertama yang mesti kita perhatikan itu adalah apa permainan yang mau kita buat nih kalau kita mau bikin game gitu. Nih, Kaisan kasih notepad ya. Kita cek di notepad.
Jadi kalau kita ingin membuat game, pertama itu adalah game apa yang mau kita buat nih, gitu. Game apa, gitu. Kalau di pembelajarannya Kak Iksan sekarang ini, game yang mau kita buat itu adalah game teka-teki silang, gitu. TTS ya, teka-teki silang. Teka-teki silang. Localhost.com. What? Nah, setelah itu ini, setelah kita tahu game apa yang mau kita buat, nah langkah selanjutnya apa? Kita pahami nih, pahami gamenya gitu. Pahami gamenya. Nah, game TTS ini game seperti apa nih, teman-teman nih? Game TTS itu adalah game teka-teki silang ya. Game teka-teki silang seperti ini gitu. Nah, game teka-teki silang ini seperti apa gitu? Game teka-teki silang itu adalah kata-kata yang nanti akan disilang-silang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya itu adalah bagaimana kita bisa menghasilkan game teka-teki silang itu pada sebuah program komputer, ya kan ya? Nah, jadi di sini kebetulan Kak Iksan sudah mempersiapkan nih satu game nih, game teka-teki silang yang sesuai sama materi kita hari ini. Nah, di sini kan gamenya sudah jadi ya, adik-adik semua ya. Ini kan gamenya sudah jadi, tinggal kita pakai. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya kita mencoba membangun game seperti ini nih. Nah, sebelum kita masuk ke codingan yang sebenarnya nih, kita mesti belajar dulu nih, basicnya nih. Apa sih basic-basic yang dibutuhkan nih untuk membuat permainan seperti ini gitu di dalam programming ya teman-teman ya. Jadi pertama, basic yang kita butuhkan itu adalah dasar programming ya. Dasar programming yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan ya teman-teman untuk membuat game seperti ini. Jadi pertama teman-teman harus tahu dulu nih variabel gitu teman-teman. Nah, teman-teman harus paham dulu soal variabel. Jadi di programming itu ada yang namanya variabel teman-teman. Jadi variabel ini nanti yang akan kita pakai untuk kita membuat game seperti ini. Nah, variabelnya itu apa nih? Karena game kita itu adalah game teka-teki silang, seperti ini teman-teman ya. Maka variabel yang kita butuhkan itu adalah pertama itu adalah pertanyaannya gitu. Pertanyaannya apa? Dari pertanyaan dari games kita gitu kan. Setelah itu yang kedua, jawabannya apa? Kan seperti itu ya. Jawabannya kan ada di sini nih. Nah, ini jawabannya nih. Kemudian, nah ini pertanyaannya nih gitu. Pertanyaan dan jawabannya masing-masing harus kita tampung ke dalam sebuah variabel kalau kita ingin menghasilkan programnya gitu kan. Nah, kemudian langkah keduanya apa nih? Yang kedua, yang mesti kita tahu nih, dasar programmingnya gitu. Kita harus belajar yang namanya if. Jadi di program itu teman-teman ya, di pemrograman itu ada namanya if. If itu artinya jika ya. Secara bahasa artinya jika. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu adalah kalau ada kondisi-kondisi tertentu gitu yang harus kita penuhi atau ada kondisi-kondisi tertentu yang harus dicek sama programnya gitu. Jadi nanti tujuannya supaya program ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita mau nih, sesuai dengan ini nih perjalanan programnya gitu. Jadi nanti jangan sampai teka-teki silangnya itu hasilnya berantakan atau begitu kita bikin programnya jadinya bukan teka-teki silang misalnya gitu kan, malah jadi yang lain gitu. Jadi ini penting nih, Kak Iksan kasih tahu dulu basic-basicnya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu adalah lanjutannya if, adalah if else namanya gitu. If else itu sama dengan yang nomor 2, cuma bedanya ada kondisi sebaliknya gitu. Jadi jika kondisi nomor 2 tidak terpenuhi, maka dia masuk ke kondisi selanjutnya gitu. Kemudian yang keempat sama tuh teman-teman. Yang keempat adalah if else if seperti ini. Untuk if else if ini itu kondisinya sama dengan yang nomor 3. Cuma bedanya kalau yang nomor 4, kalau seandainya if yang pertama kondisinya tidak terpenuhi, maka dia masuk ke if dengan kondisi sebaliknya gitu. Tapi ada kondisinya lagi. Nah, kondisi itu penting untuk kita menghasilkan program kayak gini, teman-teman. Sehingga seperti yang tadi Kak Aisan bilang, programnya itu akan lebih
bagus, sesuai dengan apa yang kita mau, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang penting lagi apa nih teman-teman di sini? Yang penting lagi yang mesti teman-teman ketahui untuk ngebikin teka-teki silang ini adalah teman-teman harus tahu soal perulangan gitu teman-teman. Perulangan itu kalau di dalam bahasa pemrograman itu namanya adalah for. For ini fungsinya untuk mengulang variabel-variabel yang kita butuhkan. Itu fungsi dari for gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang mesti teman-teman tahu untuk membuat kembali program seperti ini atau game seperti ini selain for ya teman-teman ya. Nah, teman-teman juga mesti tahu lagi yang namanya yang keenam itu adalah array ini teman-teman. Jadi array ini adalah member dari variabel. Kenapa kita butuh array? Karena nanti pertanyaan dan jawabannya akan kita tampung ke dalam variabel array ini. Nah, sampai sini adik-adik ada yang mau ditanya nggak? Atau bagaimana? Tidak. Lanjut. Lanjut ya, masih paham ya adik-adik ya? Nah, baik adik-adik nih. Nah, sekarang kita bakal coba nih implementasikan nih di dalam codingan gitu. Apa sih yang dimaksud dengan variabel gitu. Nah, oke ya. Kita akan coba bikin kodenya terlebih dahulu ya adik-adik ya. Di sini kakak akan siapkan satu file. Nama filenya, tipe filenya adalah PHP ya. Karena di sini Kak Iksan menggunakan bahasa pemrogramannya PHP nih, adik-adik gitu. Nah, jadi Kak Iksan akan coba buat namanya itu adalah filenya latihan ya. Seperti ini. Nah, kemudian Kak Iksan akan jelaskan nih ke adik-adik semua nih. Apa sih variabel ya? Nah, variabel ya. Variabel itu simple kalau di dalam bahasa pemrograman. Jadi awalnya itu kalau untuk PHP sendiri itu diawali dengan $. Kemudian nama variabelnya apa gitu. Misalnya nama variabelnya adalah variabel nama gitu. Terus kita isi nih namanya, misalnya namanya Devon gitu. Nah, inilah bentuk sederhana dari yang namanya variabel. Kemudian kalau misalnya kita cetak di layar, kita bisa cetak seperti ini. Adik-adik ya, $nama. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita cetak di layar, maka akan menghasilkan tampilan yang seperti ini nih. Localhost. Kemudian, sebentar ya adik-adik ya. Localhost doang. Ini untuk apa? Nah, dapat nih kita nih kata-katanya nih Devon gitu. Karena tadi kita udah prepare tuh, kita udah siapin tuh variabel namanya variabel nama. Isi variabelnya Devon. Nah, teman-teman nih, ya kan? TPS. Oke nih teman-teman ya. Jadi untuk pembuatan variabel itu lebih kurang tuh seperti ini aja sih gitu. Untuk pembuatan variabel gitu. Kita bisa isi apa aja nih selain Devon. Mungkin kita bisa isi namanya Aisyah mungkin ya. Aisyah seperti ini gitu. Kalau kita cetak di layar, maka hasilnya adalah Aisyah. Gitu. Itu adalah basic dari variabel nih, teman-teman. Nah, selanjutnya apa nih? Selanjutnya adalah kita butuh if nih. If itu artinya jika, gitu. Nah, if itu seperti apa kondisinya? Kondisinya juga nggak terlalu rumit nih, teman-teman. If itu kurang lebih seperti ini ya. Kita tulis dulu if. Terus kita mau membandingkan variabel apa nih? Misalnya variabel nama mau kita bandingkan ya. $nama sama dengan Devon misalnya seperti ini. Terus kita cetak di layar nih. Kondisi terpenuhi seperti ini teman-teman nih. Terpenuhi. Kemudian sebaliknya. Sebaliknya nanti ya. Karena itu di nomor 3 tadi. Ini kita if dulu nih. Nah, pertanyaannya menurut teman-teman nih, kira-kira kalau kondisi codingannya seperti ini, kira-kira hasil di layarnya seperti apa tuh, adik-adik? Kalau misalnya Kak Iksan bikin kondisi codingan seperti ini. Sebentar ya. Oke, kalau teman-teman ada yang mau nanya, nggak apa-apa. Langsung aja ditanya, nggak masalah gitu. Jadi buat Devon nih, Devon nanya nama webnya ya. Jadi Ya. ini webnya nggak ada di internet, Devon. Internetnya nggak ada di internet ini. Ini localhost gitu.
Jadi Kak Iksan itu masuknya ke localhost gitu, bukan ke internet. Ya, maksudnya Nah, localhost apa? kalau misalnya Devon tertarik, ya Devon ya. Devon bisa download di Google dulu. Kemudian Devon download tuh namanya XAMPP Devon. Seperti ini. Nah, Tunggu bentar. Devon bisa download Download di dulu sini, ya. di download XAMPP ya, boleh silakan Devon yang di download dulu ya.